ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Enggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas. Ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang utama tentu yang muktamad supaya tadi saringan-saringan bahasa dulu terjadi. Kayak tadi saya contohkan tadi. Guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtiratul rijal wan nisa. Ya jane lanang nuruti haram ya karuan haram. Lanang wedok ini padi-padi, kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem celek. Sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin ta ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi ini kan ajang masalah yang menurut saya itu. Ayo jajal terus jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira tukar rasul. Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim. Kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucub hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya saya Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita. Kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Zaid itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yuksi. Makanya saya ulang lagi wahada mizanul adl. Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Buat terus no. Yas awalu ma nazala fil qital udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun.
Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada dua. Ya syaratnya ada apa? Dua. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya dua, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani itu ketemu orang Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus orang Eropa merangi Hamdani. Itu zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani. Ayo perang aku orang Islam dimusuhi orang Eropa. Orang ngono le dul, kowe gowo bojone mesti wae iki. Enggak boleh tuh dekne kampanye. Aku ustaz dimusuhi Eropa. Ya ora iso ngono dekne dolim apa? Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi ini ora atas nama agama, atas nama nyolong alpa. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar orang atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syaratnya itu yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Enggak lah anggota KPK misalnya non muslim terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Wong nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak. Ya ora iso ngono. Iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Terus ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya anak orang Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tar. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Termasuk cerita lagi. Enggak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah jadi jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede weh. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mereka. Aku tahu ngaji, nak seksi ku dulur. Dia jalan ke santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok kelakuan Yahudi. Santai. Jadi dia nyolong Sayyidina Ali ya perso, tapi dia santai. Melayune rapati banget. Ngerti, kena cara takrib seksi iku. Loh. Ini Yahudi terpelajar. Kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenang. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, cuma di sini nggak hakim. Lala hakimnya jenis surat, masyhur cerita itu. Nah, gue rakrungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan orang kerungu kebanget. Surat. Kalau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya. Mungkin sudah umur tapi rapati peduli. Yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau.
Cara etika kata Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amirul Mukminin. Dekne qadhi sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik ku luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nek dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudi tenang, dekne tahu kira-kira tahu ngaji takrib tahu. Dekne nguasai hukum Islam. Semua anda dekne. Mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyida sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyida sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sampeyan ketuane can nom-nom sing mlebu swarga. Dikira sampeyan mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah kok ketuane kowe ya gelem yakin. Pesek nasabe ra jelas ya kira. Jadi sampeyan ning swarga iku sing can nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari sore-sore. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Langgele Pak Hakim, Pak Hakim, nak cara kitab ra jelas al-qaulu qaulu sahibil ya." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil ya. Nak ora ono seksi sing dibenarno sing gawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqada surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang waemu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk ke surat. Sotakta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini sidang tenan. Sayyidina Ali santai asopta kamu benar surah. Yahudi ini sing tangisan. Nuwais. Dia tatapu musamawati wal ardu gara-gara Islam langit bumi jek utuh. Mergo doa wis masuk Islam. Iya aku yo nyolong, ajane yo konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Mas. Sayyidina Ali yo fair ketika Yahudi masuk Islam yo pedang iku wis seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajar? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Ya pedang wis digawa Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nak Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua di sidang santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang Namanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Dia ini mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, sampai sudah pinter Yahudi. Dan sampai tertarik pinter, tapi jadi Yahudi ini. Itu kalau ada sayembara, kon debat dengan Kanjeng Nabi, itu ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi. Trik untuk melawan kebaikan. Itu Yahudi sih, sekali-kali Muhammad itu debat. Sing kira-kira dekne klepek-klepek. Oh Yahudi oke, saya tekon ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoki lugu Nabi tiang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang.
Ya sing mateni Allah. Umpamanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing liwat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu mat, agamamu aneh. Piye? Cara kue ngalami itu kan, yo ono pangan dhewe nuntalem. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin kan ngendikan elek. Mana kita dari sahabat itu kudu sing makili mau, cangkem elek. Karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau bacok ya. Perkarane Umar pirsa, Nabi ku enggak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae. Hah, baleni nah ngomong. Jadi, lalu kalau bolak-balik matur, karena aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngendikan pasar ya Umar harus beberapa sahabat. Nah, saiki luwih gampang kok santriku ini kan juara lah ora usah diwarahi wis. Lha umpama kowe dadi kiai ngalami seperti itu, Pak Yai. Batang itu sing mateni Allah langsung. Kok haram? Sing disembelih manusa halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang. Yo wis kono pangan kowe. Lah yo nek batang ku halal yo pangan entekno, tak pekno tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam yo dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi, jenis Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Cari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal rapati iso kon fatwa jam, Bro. Ibnu Zabakron itu Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabakron ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Dari Ibnu Zabakron saya. La ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabakron ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa kan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya kan termasuk orang yang disembah. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang nah, Ibnu Zabakron ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, lha mulane kowe kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ora? Oleh muni yo fase. Ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan mimman yu'bad. Piye gitu, jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Lah kowe kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat, takok kasihate nopo niki. Amit tenan. Quran di amit tenan. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Sampai roh kasihate surat ro'ot ben wong cepet mati. Tambah lama. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok ora nabi. Maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Diape gampang. Kowe iku iso bahasa Arab ta ora mali ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah meredaksikan pakai ma.
Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal, yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nasu wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara Nabi itu, tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi dia mental bawah. Makanya kata mufasir wahada min jali ibni Zabaro, ini gobloki Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digowo. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan nggak mungkin. Ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan nggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas ya? Tapi Nabi kan nggak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih kok. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfir. Dia nyolong orang Sayyidina Ali. Wong iku critane Sayyidina Ali tindakan. Terus pedangnya itu ceblok. Pedangnya ceblok Sayyidina Ali perso cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasanan ngerti mana nih kira-kira. Artinya suante wae. Lah hebatnya surat itu sebagai pengadil qadhi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita kayak apa insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran kayak apa? Saya ini cara kalau kesinggung Mbak Hamdani ngamuk teman, mulanya kalau tak latih ngamuk beniru wali-wali ini kalau sebagai kiai sering dimangkel tapi ya latihan sabar lah, cepat jadi wali tetap karena tadi Sayyid Muhammad bin Jaza tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang duduk ya wong alim, ketemu yang nyujud hormat, noto sandali. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong alim. Kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyo menan kok sering guyon, koyo kowe ketemu ngayu. Kiai ketemu ngayu arep. Wong ayu ne delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep dosa. Mane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak aku ngaji mbek sampean. Teman delok aku ibadah, delok sampean yo roh. Tapi ini pancen kula nanti ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni kuwi ora aku. Jadi memang tantangan itu. Ya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji itu nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang di suwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi, kowe nak nuruti takrib, nuruti bajuri itu ya tetap. Bangun malah nanti ngendikan ngeten teng kula. Niki kisah nyata. Kowe ngepasno kitab nemen-nemen ya malah kaya ora NU. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik gak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Ada yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jarron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh. Kalau sampean mbek misanan itu ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi berarti tidak mahram.
Berarti kena misanan tangannya wudu ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan be misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Oh kok terus kowe pepe ketemu misanan ajnabiyah terus melayu diundang. Mas sampe ning ndi? Ngumerem haram. Sakjane cara hukum iya, meneh nek misananmu ayu. Gak umumnya wong mbek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fikih ajna iya, nak demek yo gatal. Tapi guru-guru kita yo tentu ya nak demek gatal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabi. Karena ya mulai dulu IP ayo, IPM itu mahram apa enggak? IP ya, dulure bojo. Enggak kan? Ajnabi ya. Tapi secara adat wong mbek IP kan rodok biasa. Yo aja terus sak kamar maksud ngono. Maksud rodok biasa iku cara kadang ya mapak, kadang ya mbok nak gonjano. Contohnya kok nganti gonjano. Mergo nak mobil kan iso ngarep ambek iki contohnya sepeda motor. Wah. Parah iki. Nak pas Mbak Yune elek adik ayu. Apa ora kowe ndonga Mbak Yune mati. Enak ora men. Aja contohnya aja gonjak mobil. Oh enak. Karena ndak semua orang soleh kayak Abang Habdari bahaya. Enak contohnya aja gonjakno mobil. Enak gonjakno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi elek terus oh coba Yuna adike ayu. Kan yo ngenes apa? Mulan ana wong ngeduni ku muga-muga ya takdir tenan. Orang mergo donga ya Allah ini gimana. Nah, tapi Rasulullah niku kula cerita. Rasulullah ini kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dulure Sayyidah Aisyah. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbah Mun guru-guru kita nabe IP ini ya tidak se ekstrim, maksudnya tidak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya kaya dulur. Meskipun contohku mobil ya, contohnya sepeda motor. Karena tadi, terus begitu juga nyun sewu anak konco kula nu gak ada santri kathah putri. Kadang anak konco kula tenan. Jadi kula delok yo piye anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Benang alim nanti ini bentah kek warai. Nah, ketika Asma sebagai putrinya konco, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi wah ini wong wedok kon wiri. Mergo putrine konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat ya ono bedane lah mosok anak konco wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi ndak niki kalau cerita jadi apa? Kowe aja terus mbok pukul rata sama-sama ajnabi ya. Nah, misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi Gus kita ada nabi rawan fitnah. Nggih monggo nak sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih, ya. Mbok dadi ahli ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora roh. Paling ngenteni aku mati terus kowe suwe nau tenanan. Kok iki kowe pokasi ora. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca padha. Kan wajar misalnya Asma sebagai putrine Abu Bakar, Rasulullah ke hijrah, cara wong Jawa melok nata-nata. Kayak kula iki ada putri. Kula nggih biasa misalnya bedhe hormat ambek kiai utawa Gus, anak kula melok nata-nata kerdus apa untuk hormat gawan-gawani atau ngaturi. Ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek-derek noto. Bahkan nyuwun sewu sampai sabu itu dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nitih unta yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Dadi nggawa makanan, nggawa bekal tapi ora nggawa taline. Ya nggawa bekal tapi mboten napa?
tali jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan. Wah iki piye ditaleni piye? Unta nak mobil kan gampang takok bagasi. Kowe ora tau mikir bocah tuh marai. Mobil nak kudu calon-calone bagasi. Ini kan unta. Unta ibil ngono ora bahasa Arab unta. Bakor kamel itu. Yo camel ora ro. Macam apa? Camel kok kamel ora ro. Iku akhirnya Sayyidah Asma iku terus cara jawane Abu Bakar JS iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati ini toko gitu terus nyon sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu yo dhisik ora kok kalep utawa apa sing larang iku. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekalin. Sehingga Asma gelarnya apa? Zatin nitokon. Paham ya dengan kitab-kitab Asma gelar apa? Zatin nitokon. Ana sing muni zatin nitok orang yang sabuknya dibelah dua, yang satu untuk bekali Rasulullah SAW, yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok bebek kiai khusyuk terus, wah ya nak suan ini anak itu juga. Ya maksudnya tidak se ekstrim itu, maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin ngku itu nafsu Rasulullah ndak ya tentu beda. Sekarang kan beda. Pak Abek Nabi dia aku beda kok beneran kok. Bocah kok GR temen. Mana beda sih kowe mbek aku beda. Betul banget. Maksudnya iso wae beda iku khusuk kowe timbang aku iso wae ora usah. Ora usah terus berarti Gus Bak sapa ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono wae. Kok terus awakane ora trimo. Biasa wae. Kowe aku beda iso wae khusuk kowe. Baca takon ana alim ya Gus. Wah, ora usah ditakon. Ya jadi kula suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah di Makkah kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala taimi yatamuhu illa yakuna napa maitatan saterusé. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan batak. Maitah itu apa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam menghalalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga jadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu di ayat apa? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Aja kaya wong Yahudi mau, mat, kadang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh. Nabi ku problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilatih ora iso, pancen didesain asana nasi khalqa wa khuluqa. Cara kowe kan gampang jawabe. Dia jare kowe halal, nang tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane ada di kiai perkarane cangkem elek sithik-sithik ya pantes ae. Pemene kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Wong kiai debutan wae, kadang nasib apik, kadang turun, kan gak masalah. Misal sithik-sithik. Wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Lah iku nyong hukume pangeran. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maitah. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa apa? Napa aturan-aturan apa makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kula ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata terus wadama walahmal khinziri terus wama uhilla li ghairillah. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena
Kalau sesuatu itu haram permanen itu bahaya. Bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau nggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak melewati batas. Misalnya kamu di hutan nggak ada makanan lain kecuali barang haram. Ya ojo tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya tidak bisa, harus ghairu baghi wala adin. Kalau di fikih itu bikot risat dirumki. Sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup mumpung halal terus. Tintan, harus mumpung halal. Tidak bisa, harus ada aturannya loh. Ghairu baghi wala adin. Bani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi mustamina waj'alna mutawaddina fika mutahabbina fika mutabadzilina fika mutanasibina fika ya Allah ya Rabbi ya Mubin. Azikna ya wa halawata afika wa halawata judika war'ana ya wa fi aini riayatika wa hifdik. Allahumma ya wa inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qalban wa ta'lumu biha sya'san wa taruddu bihal fitana anna ya Allah ya Mubin ya Jamilki wal malakut ya Jabbar ya Rubda anna al-fitan wa barilana wa ikhwanina al-muslimin fi ta'limina wa irsyadatina waj'al hadhihi ummatan mubarakatan ya Allah wa marham mata habibika Muhammad wa aslih mata habibika Muhammad wa tajawaz mata habibika Muhammad bijahid basyirin nadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bismillahirrahmanirrahim.